Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to English Class by Mr. Utama. Oke, hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang connectives atau di bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kata hubung. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan kalian like, share, and subscribe untuk membantu saya dalam membuat video-video baru ke depannya. Oke, let's get down to the business. Nah, untuk video ini ya, connectives akan saya bagi menjadi 4 subchapters. Yang pertama adalah adding information, yaitu kata hubung yang digunakan untuk penambahan informasi. Kemudian yang kedua adalah showing contrast, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan kontras atau berlawanan, dua hal yang berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah expressing purpose, yaitu connectives atau kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan tujuan ya. Dan yang terakhir adalah showing condition, yaitu connectives yang digunakan untuk menunjukkan sebuah pengandaian atau condition ya, condition. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi tentang cause and effects, tapi untuk cause and effects bisa kalian cek di video saya yang lain dengan judul cause and effects. Di situ ada 2 video saya menjelaskan tentang cause and effects. Oke, kita ke yang pertama dulu, yaitu adding information. Nah, dalam adding information ya, jadi misalkan ada 2 kalimat atau 2 hal yang saling melengkapi ya, jadi saling menambahkan informasi satu sama lain, berarti kamu bisa menggunakan conjunction atau connective seperti and, furthermore, moreover, ataupun in the same vein. Ya, jadi kamu bisa pakai antara 4 ini. Tapi nanti akan ada beberapa contoh ya. Contoh bagaimana penggunaan antara kapan menggunakan and, kapan menggunakan furthermore, moreover, atau in the same vein. Semuanya ya, artinya sebenarnya sama ya. Kalau and itu kan dan. Kemudian furthermore, moreover mungkin kalau di bahasa Indonesia bisa kita bilang selain itu atau terlebih lagi ya, seperti itu bisa juga. Karena itu kan menambahkan informasi dari informasi yang ada di sebelumnya. Oke, kita ke contoh. Nah, kita lihat contoh yang pertama. My father bought me a sweater and a skirt. Jadi di situ ada connectives and ya. Nah, connectives and ini digunakan dalam menggabungkan dua hal yang setara ya. Setara maksudnya adalah kalau noun ya harus dengan noun, kata benda juga harus dengan kata benda. Kalau adjective juga harus adjective. Jadi nggak bisa nih misal di sini sweater, kemudian di sininya beautiful. No, you cannot. Nggak bisa ya. Karena harus setara, noun and noun, adjective, adverb dan adverb. Dan and itu dia diletakkan di dalam kalimat ya. Maksudnya di dalam kalimat adalah kamu menggabungkan dua halnya dalam satu kalimat. Bukan menggabungkan dua kalimat ya. Nanti di furthermore dan moreover saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, pokoknya untuk and ini itu harus setara ya, setara. Maksudnya kalau di sini pakai noun ya di sini juga noun. Kalau di sininya adjective juga di sini adjective. Ya, kemudian kita ke contoh kedua. Spices have always added flavor to a variety of dishes. Furthermore, they can help to preserve food where refrigeration is not possible. Nah, di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah spices have always added flavor to a variety of dishes. Kemudian kalimat yang kedua adalah sebenarnya they can help to preserve food where refrigeration is not possible. Nah, dua kalimat ini ya, kalimat atas dan kalimat bawahnya ini saling
melengkapi atau kalimat yang kedua itu menambahkan informasi yang ada di kalimat sebelumnya. Jadi, kamu bisa menggunakan kata furthermore. Nah, furthermore itu dituliskan di awal kalimat ya. Di sini di awal kalimat. Ya, di awal kalimat kedua yang menguatkan kalimat sebelumnya. Jadi di sini kamu pisahkan dengan titik dulu. Spices are always added a flavor to a variety dishes, titik. Kemudian kamu tuliskan furthermore dulu, ya, koma. Kemudian kamu berikan kalimat yang kedua, yaitu kalimat yang melengkapi atau menambahkan informasi dari sebelumnya. They-nya ini kan refers to spices ya, bumbu ya, rempah. Rempah selalu menambahkan rasa ke berbagai makanan. Kemudian selain itu kan bisa. Selain itu mereka ini kan berarti mengacu ke rempah-rempah ini. Bisa juga untuk membantu mengawetkan makanan. Preserve itu kan mengawetkan makanan. Di mana refrigeration is not possible. Refrigeration itu kayak apa namanya? Dimasukkan kulkas itu loh. Diawetkan pakai kulkas itu nggak memungkinkan. Berarti kamu bisa pakai. Di sini intinya adalah kamu bisa pakai rempah-rempah untuk mengawetkan. Seperti itu. Kemudian moreover juga sama sepertinya. Moreover itu sama seperti furthermore ya. Seperti furthermore yaitu menambahkan informasi dari dua kalimat. Kalimat pertama I can afford the dog. Kemudian kalimat kedua my landlord does not allow pets in the apartments. Saya nggak bisa beli anjing. Di sini kan I can afford a dog. Saya nggak bisa beli anjing. Kemudian kalimat keduanya my landlord, pemilik apartemen saya ya, does not allow pets, tidak membolehkan hewan peliharaan di dalam apartemen. Berarti kan itu saling menambahkan informasi ya. Selain dia nggak punya duit, dia juga landlordnya nggak bolehin. Berarti kamu harus pakai kata moreover. Dan moreover sama seperti furthermore, kamu letakkan di awal kalimat yang kedua, yang kalimat yang menguatkan kalimat sebelumnya. Jadi sama ya untuk moreover dan furthermore. Untuk yang tadi in the same vein, dia juga sama seperti dua atasnya, yaitu dia sama seperti furthermore and moreover. Penggunaannya ya. Jadi kamu bisa nih pakai spices always added flavor to variety of dishes. In the same vein, they can help to preserve food where refrigerator is not possible. Itu juga bisa. Jadi saling menambahkan informasi atau saling menguatkan informasinya. Nah, untuk adding information, kalian bisa pakai ya paling aman 3 ini sih. And, furthermore, and moreover. Itu yang paling lazim digunakan ya. Kalau in the same vein itu kan stylesnya aja yang berbeda. Maksudnya styles itu kayak penulisan aja sih. Tergantung kayak penulisan. Tapi kalau yang lazim atau yang umumnya digunakan, kalian bisa pakai 3 ini, and, furthermore, and moreover ya. Jadi bisa. Itu untuk adding information. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu showing contrast, yaitu menunjukkan kontras yang berlawanan. Kalau tadi adding information itu saling menguatkan, sedangkan untuk showing contrast berarti saling berlawanan. Nah, dalam showing contrast, kalian bisa menggunakan connective seperti but, even though, although, however, nevertheless, despite, and in spite of. Ya, kamu bisa pakai banyak ya, lumayan banyak ini. Tapi nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Oke, kita ke contoh. Nah, untuk yang pertama, Bob ate a large dinner. But he is still hungry. Nah, but di sini itu sebenarnya sama seperti and tadi. Dia harus setara, ya, harus setara. Bob makan malam yang besar ya. Dia makan malam yang sangat banyak. Kemudian, tapi dia masih lapar.
Nah, itu penggunaan dalam satu kalimat ya, tidak dipisahkan dengan dua kalimat. Itu untuk but ya. Kemudian yang kedua untuk however ya, however itu Bob ate a large dinner titik. Kemudian kalimat keduanya adalah he is still hungry, itu kalimat kedua. Jadi however itu digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang dipisahkan dengan titik ya. Kamu pisahkan dulu dengan titik. Jadi Bob ate a large dinner titik, however, he is still hungry. Namun kalau di bahasa Indonesia itu lebih cocok pakai namun ya. Namun dia masih lapar. Nah, itu untuk however. Jadi kamu harus memisahkannya menjadi dua kalimat ya. Kemudian yang ketiga, untuk even though berlaku juga untuk although ya. Kalau nevertheless tadi seperti however ya. Jadi however ini juga sama seperti nevertheless penggunaannya. Kemudian even though itu juga sama seperti although di sini. Nah, untuk even though itu kamu letakkan di awal kalimat. Jadi even though Bob ate a large dinner, jadi nggak dipisahkan menjadi dua kalimat yang berbeda ya, tapi masih satu kalimat, cuma kamu pakai koma. Even though Bob ate a large dinner, he is still hungry. Dia masih lapar. Kalau di bahasa Indonesia bisa diartikan walaupun ya. Walaupun Bob makan malam banyak, dia masih lapar. Kamu pisahkannya pakai koma. Kalau yang however sama nevertheless tadi kan kamu memisahkannya harus dengan titik ya. Jadi dua kalimat. Kalau yang ini even though itu masih dalam satu kalimat. Walaupun although juga sama. Although Bob ate a large dinner, he is still hungry. Itu juga sama. Jadi even though and although itu sama penggunaannya ya. Dia masih dalam satu kalimat, cuma dipisahkan dengan koma. Sedangkan untuk however ya, however sama nevertheless tadi dia harus dipisahkan, dibagi menjadi dua kalimat. Ini seperti itu. Jadi kamu harus bagi menjadi dua kalimat. Kemudian yang terakhir ada in spite and despite. Ya. Nah, bedanya adalah untuk in spite and despite itu kamu ikuti dengan kata benda atau frasa benda. Jadi kalau di sini kan kalimat ya. Misal Bob ate ini tuh. Even though Bob ate a large dinner itu kan kalimat ya. Even though-nya diikuti dengan kalimat. Subjek, verb 2, kemudian objek. Ya. However juga sama. However he is still hungry. Kemudian but juga sama, dia diikuti dengan kalimat. Nah, untuk in spite of dia harus diikuti dengan frasa benda atau kata benda. Jadi seperti ini. Bob is still hungry. Bob itu masih lapar. In spite of, walaupun. Nah, mengubah Bob ate large dinner menjadi sebuah frasa benda berarti kamu tinggal jadikan gerunds aja kata kerjanya menjadi gerunds, yaitu eating a large dinner. Jadi Bob is still hungry in spite of eating a large dinner. Despite juga sama. Bob is still hungry despite eating a large dinner. Sama seperti itu ya. Jadi in spite of sama despite itu penggunaannya digunakan untuk kata atau frasa benda. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga yaitu expressing purpose, menunjukkan tujuan. Nah, untuk tujuan itu ya umumnya lazimnya yang digunakan hanya dua ini. Yang pertama so that, kemudian yang kedua adalah in order to. Ya. Kita lihat penggunaannya di examples. Yang pertama, I turned off TV in order to enable my roommate to study in peace and quiet. Ya, itu contoh pertama. Kemudian bandingkan dengan contoh kedua. I turned off the TV so that my roommate could study in peace and
quiet. Nah, kamu lihat bedanya di sini ya. Bedanya adalah di sini kata in order to ini ya, in order to ini dia diikuti dengan langsung kata kerja. Enable itu kan kata kerja ya. Jadi in order to langsung diikuti dengan kata kerja, langsung verb 1. Sedangkan yang kedua, I turned off the TV so that my roommate. Nah, ini diikutinya dengan kalimat my roommate could study. Jadi my roommate adalah subjek, could study adalah kata kerja, kemudian in peace and quiet. Seperti itu. Jadi bedanya in order to sama so that adalah in order to itu langsung diikuti dengan kata kerja, to enable untuk membuat ya. My roommate, teman satu kamar saya, belajar dalam keadaan yang tenang dan damai. Kemudian yang kedua, so that, sehingga my roommate, teman kamar saya, bisa belajar dalam keadaan tenang dan damai. Intinya seperti itu. Kemudian contoh ketiga, I'm going to turn off the TV so that my roommate can study in peace and quiet. Nah, bedanya dengan yang atas, so that ini sama-sama pakai so that. Bedanya di sini dia pakai could yang nomor 2, sedangkan yang nomor 3 adalah pakai can. Nah, kamu kalau kapan pakai could? Ketika yang awalnya itu pakai lampau. Di sini kan verb 2, turn, ya, verb 2. Maka kalau kamu pakai so that di sini harus pakai could atau would. Would juga bisa. Sedangkan kalau di sini dia pakai present atau di sini bentuknya adalah future ya, I'm going to. Itu juga bisa future. So that kamu pakainya can atau will juga bisa. Jadi ada dua ya. Kalau di depannya dia pakai lampau berarti di sininya pakai could. Kalau di depannya sini pakainya present atau future, kamu pakainya can atau will. Jadi bedanya itu. Kapan harus pakai could, kapan harus pakai can, itu lihat dari kalimat yang awalnya. Awal kalimatnya ya. Sedangkan kalau yang in order to itu kamu nggak terlalu memikirkan karena langsung diikutinya jelas verb 1. In order to itu diikuti dengan verb 1. Seperti itu untuk expressing purpose. Kemudian yang terakhir adalah showing condition. Nah, condition atau kondisi atau apa namanya pengandaian bisa kamu bilang juga seperti kondisi, karena nanti di sini pakainya if clause juga. If clause kalimat pengandaian itu juga bisa digunakan sebagai kondisi, condition. Kemudian otherwise, kemudian yang satunya or else. Tapi yang paling sering sebenarnya yang lazim digunakan adalah otherwise ya, daripada or else ya. Kalau if clause sudah jelas sering sekali digunakan. Contohnya di sini pakai yang if clause. You will be late if you don't hurry. Kamu akan telat jika kamu tidak buru-buru. Nah, ini conditional if clause tipe 1 ya. Kalau kita membahas tentang conditional sentence itu kan ada tipe 0, tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Nah, condition di sini saya berikan contoh adalah di condition tipe 1 ya. Will kemudian if-nya diikuti dengan simple present ya. Kemudian unless itu sebenarnya bentuk negatifnya dari if ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi kecuali jika, except if ya. You will get wet, kamu akan basah, apa namanya? Iya, kamu akan basah kecuali jika kamu take your umbrella, unless you take your umbrella. Kecuali jika kamu membawa payung, ya. Jadi, untuk unless ya, unless di sini dia selalu diikuti dengan kalimat positif ya, karena di sini unless itu maknanya sudah negatif ya, sudah negatif. Kecuali jika, itu kan negatif ya, atau gampangnya jika tidak ya. If you don't take kan sama seperti itu. If you don't take your umbrella.
Kan sebenarnya artinya sama seperti itu. Jadi di sininya harus bentuk positif karena maknanya menjadi negatif. Ya, unless ya. Kemudian yang ketiga, ini contoh untuk otherwise. Nah, untuk otherwise kamu pisahkan menjadi dua kalimat seperti kayak however tadi. You'd better hurry. Kamu sebaiknya cepat-cepat, otherwise you'll be late. Atau kamu akan terlambat. Ya, seperti itu. Or else juga sama. Or else juga sama seperti otherwise sebenarnya maknanya. Cuma bedanya adalah dia masih dituliskan dalam satu kalimat. Sedangkan otherwise itu kan dia harus dipisahkan, dibagi menjadi dua kalimat seperti ini. You'd better hurry, titik, otherwise, you'll be late. Kamu sebaiknya itu cepat-cepat atau kamu akan terlambat. Sedangkan yang or else itu langsung jadi satu kalimat, cuma dibagi menjadi atau dipisahkan dengan koma. You'd better hurry or else you will be late. Seperti itu. Ya, untuk condition. Tapi antara otherwise sama or else itu lebih lazim yang digunakan otherwise. Jadi kalau kamu pengen main aman ya kamu dalam menulis kamu lebih baik pakai otherwise aja. Seperti tadi kalau misal di purpose juga ya, purpose itu bisa digunakan semua ya. Cuma bedanya adalah in order to itu pakai verb 1, sedangkan so that itu pakainya sentence. Ini yang kontras. However itu lebih mudah digunakan ya. However, kemudian even though juga atau although itu juga sering ya. Jadi tinggal kalian nanti dalam menulis kalian gunakan yang apa. Tergantung kalimatnya seperti apa. Ketika kalian ingin menunjukkan kontras, berarti pakai kata-kata seperti but, however, nevertheless, although, even though, in spite of, despite. Ya, kalau condition berarti kamu bisa pakai if, pakai otherwise, ya. Kemudian penambahan informasi atau adding information kamu bisa pakai and, paling gampang furthermore, moreover itu bisa. Kemudian tujuan kamu bisa pakai so that atau in order to. Sedangkan untuk cause effect itu ada banyak ya cause effect ya. Nanti kamu bisa lihat di video saya yang lain. Oke, dan ini ada rekomendasi untuk kalian baca ya. Untuk dibaca lebih dalam lagi materinya, kalian bisa download bukunya Betty Azar yang berjudul Understanding and Using English Grammar. Untuk materi connectives itu ada di chapter 19. Kalian bisa baca, kemudian kalian bisa kerjakan latihan-latihan soalnya untuk memahamkan ya, pemahaman kalian tentang connectives ini. Oke? Okay, if you have any question, you can write down on the comment section ya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih and see you on the next video. Bye-bye.